Halo guys, Akila Novel di sini mau bawain cerita novel, berupa audio dan teks. Kita bakal kasih cerita yang seru-seru nih. Yuk buruan pantengin terus channel kita ya. Ojo lali di subscribe, mergo subscribe kui gratis orang bayar wakakak. Pisan mane ojo lali di like yo guys, karo di komen Bekila terus semangat nggawe konten hehehe. Yo wis langsung aja masuk ke ceritanya, cekidot. Di lokasi syuting, Jingga tidak berani melihat sekeliling dengan bebas, dan dia dengan patuh mengikuti wanita muda itu. Setelah hanya mengambil beberapa langkah, dia mendengar suara Agatha berkata, "Kamu datang." Dia berdiri tidak jauh, dengan senyum di wajahnya saat dia berbicara, "Meskipun lukamu tidak parah, itu akan meninggalkan bekas jika kamu tidak mengobatinya tepat waktu. Jadi, aku meminta kamu untuk diizinkan masuk ke lokasi syuting untuk mengobati lukamu." Petik 2. Benar saja, perubahan pria berwajah dingin itu menjadi pria yang teliti adalah murni imajinasinya. Ternyata dia baru dipanggil sejak Agatha memohon padanya. "Terima kasih, Nona Agatha." Jingga memilah-milah pikirannya dengan cepat dan tersenyum pada Agatha saat dia mengucapkan terima kasih. "Jangan khawatir, itu hanya yang harus dilakukan seorang teman. Kamu harus segera pergi ke ruang istirahat, ada kotak P3K di sana." Bahkan setelah Jingga berjalan jauh, Agatha tetap berdiri terpaku di tempat yang sama. Dia ingat saat Tristan telah menginstruksikan pekerja untuk membawa Jingga untuk merawat lukanya, dan pikirannya yang mendalam dapat dilihat saat melintas di matanya. Aktor terbaik Tristan selalu menyendiri dan tidak tertarik. Sejak kapan dia begitu peduli pada reporter belaka? Jingga dibawa ke ruang istirahat terpencil. Reno memiliki masalah mendesak pada menit terakhir, jadi dia pamit dulu. Jingga mengeluarkan obat dan kain kasa saat dia menahan rasa sakit dan membalut lukanya. Setelah dia selesai merawat lukanya, dia berdiri di jendela dan menonton syuting karena bosan, hanya untuk secara kebetulan dia melihat Tristan. Dia berjalan ke arahnya dikawal oleh manajernya dan beberapa pengawal. Adegan itu tampaknya meniru pemandangan indah bintang-bintang yang mengelilingi bulan. Saat dia berjalan, dia sesekali memiringkan kepalanya untuk mendengar apa yang dikatakan manajernya. Bibirnya mengerucut, dan profilnya juga tampan. Dia benar-benar glamor dan tampan dari setiap sudut. Jingga sesaat jatuh ke dalam kesurupan. Dia hanya tersentak sadar beberapa saat kemudian dan tiba-tiba menyadari bahwa dia akan pergi ke ruang istirahat ketika dia kurang dari 2 meter dari itu. Dia langsung khawatir. Jika dia masuk ke lokasi syuting untuk mengobati lukanya adalah ide Agatha dan jika dia melihatnya di ruang istirahat, apakah dia akan berpikir bahwa dia mengikutinya kemana-mana? Dia bergegas ke kamar mandi untuk menghindarinya. Tepat ketika dia menutup pintu kamar kecil, pintu ruang istirahat didorong terbuka dan diikuti oleh langkah kaki yang tenang. Dari langkah kaki, dia bisa mendengar bahwa dia sendirian. Untuk apa Tristan datang ke ruang istirahat? Mungkinkah untuk mengunjunginya? Saat ide itu muncul di benaknya, dia mendengar pintu ruang istirahat didorong terbuka sekali lagi. Kali ini terdengar bunyi klik sepatu hak tinggi, diikuti dengan suara pintu yang dikunci. Suara kunci pintu. Tristan dan seorang wanita di balik pintu tertutup di sebuah ruangan di lokasi syuting di mana mereka tidak perlu khawatir tentang gosip. Apakah sesuatu yang dinilai akan terjadi? Jingga menajamkan telinganya dan mendengar suara centil Agatha, "Tuan Tristan, akhirnya aku mendapat kesempatan untuk berduaan denganmu. Ada beberapa hal yang aku selalu ingin memberitahumu. Dan hari ini, aku tidak tahan untuk menyimpannya sendiri lagi. Tuan Tristan, aku sangat menyukaimu." Jingga bingung setelah mendengar kata-katanya. Jadi, kedua orang ini berusaha keras untuk menyelinap ke sana dan itu hanya untuk sebuah pengakuan. Bukankah itu lebih seperti mereka sudah berselingkuh? Secara naluriah, Jingga maju selangkah dan membuka celah pintu saat dia mengintip keluar. Agatha berdiri di kamar sementara Tristan duduk santai di sofa. Seperti biasa, wajahnya tanpa ekspresi. Namun, matanya yang sedingin es akan bertemu dengan mata Jingga.
Jingga langsung panik saat tangannya gemetar dan, bam. Dia menutup pintu dan tak lama kemudian, dia mendengar suara khawatir Agatha, siapa itu? Jingga berharap dia bisa memotong tangannya sendiri. Mengapa tangannya yang gatal memilih untuk membuka pintu demi melihat reaksi Tristan? Namun, dari sorot matanya, dia sepertinya tahu bahwa ada seseorang di kamar kecil selama ini. Siapa di kamar kecil? Keluar sekarang. Tepat ketika Agatha mengakhiri kalimatnya, Jingga membuka pintu perlahan dan beringsut keluar, berharap dia bisa diabaikan seperti udara. Dia dengan canggung berbicara, Nona Agatha, Tuan Tristan, aku akan pergi sekarang, kalian berdua bisa melanjutkan. Berhenti di sana. Agatha menghentikannya untuk pergi. Berapa banyak yang kamu dengar? Jingga menjawab dengan penuh pengertian, jangan khawatir, Nona Agatha. Aku tidak mendengar apa-apa. Tanpa diduga, Agatha mulai menanyainya dengan agresif, tapi aku masih khawatir. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Jingga menatapnya dengan bingung. Apa yang bisa mereka lakukan? Saat dia memproses apa yang dimaksud Agatha, Agatha memerintahkannya, buka tasmu. Aku ingin memeriksa apakah kamu memiliki alat perekam. Periksa tasnya. Dia terlalu berlebihan. Jingga mengerutkan alisnya. Melihat bahwa Jingga tidak menyetujui permintaannya, Agatha menyilangkan tangannya dan berkata, buka cepat. Bahkan jika kamu tidak takut padaku, apakah kamu tidak takut pada Tuan Tristan? Petik 2. Ketika Agatha mengakhiri kalimatnya, Jingga tanpa sadar menatap Tristan. Mengingat hubungan kita, dia pasti akan membantuku, kan? Namun, dia jauh dari benar. Dia duduk di sana menatap ke angkasa, tatapannya tanpa emosi, bertindak seolah-olah dia tidak mendengar percakapan mereka. Tidak ada salahnya bagimu untuk mengatakan sesuatu. Dia ingin mengungkapkan ketidaksetujuannya, tetapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk menanggungnya. Jingga membuka tasnya dan menuangkan semuanya ke atas meja sambil berkata, Nona Agatha, apakah ini cukup untuk membuktikan bahwa aku tidak bersalah? Agatha memeriksa barang-barang di atas meja dan tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Bisakah aku pergi sekarang? Jingga dengan berantakan memasukkan semuanya ke dalam tasnya. Agatha memandang Tristan. Meskipun dia tidak memiliki banyak ekspresi, dia tidak terlihat seperti tidak senang. Dia tahu itu. Dia selalu membenci reporter, dan reporter ini menabrak mobilnya di luar lokasi syuting. Namun, dia telah memintanya untuk masuk ke lokasi syuting untuk mengobati lukanya. Mustahil baginya untuk bersikap baik, jadi mungkinkah itu benar-benar mempermalukannya? Saat pikirannya melayang, dia melengkungkan bibirnya dan tersenyum. Aku pernah mendengar bahwa kamera lubang jarum wartawan bahkan dapat dilampirkan ke pakaian mereka. Jadi, aku ingin kamu segera melepas pakaianmu untuk membuktikan bahwa kamu tidak bersalah. Jingga mengangkat kepalanya karena terkejut. Periksa tubuhnya. Dia menjawab dengan tajam, Nona Agatha, apa yang kamu lakukan itu ilegal. Liar. Kamu dapat pergi ke depan dan menuntutku ketika kamu meninggalkan tempat ini. Apa jalang? Dia sangat sombong. Saat emosinya perlahan naik, Jingga menatap Tristan sekali lagi. Masalahnya telah meningkat sejauh ini, dia harus melakukan sesuatu untuk menghentikannya, kan? Namun, Tristan masih tidak bergerak. Namun, dia akhirnya mengangkat pandangannya. Tepat ketika Jingga berpikir bahwa dia akan membantunya, suaranya yang dalam dan menarik terdengar, aku setuju bahwa dia perlu memeriksanya. Kecuali kamu memiliki sesuatu untuk disembunyikan. Petik 2. Rasionalitas Jingga ditenggelamkan oleh kemarahan pada saat itu juga. Meskipun dia hanya alat, bagaimana dia bisa memperlakukannya seperti itu? Dia mengepalkan tinjunya karena marah, dan matanya menjadi kemerahan karena emosinya yang kuat. Tapi, bisakah dia membalas? Begitu dia memikirkan saudara laki-lakinya yang dirawat di rumah sakit, dia dengan kecewa memalingkan muka dan berbicara sambil mengungkapkan perasaan penindasan dan ejekannya. Oke. Periksa saya kalau begitu. Petik 2. Begitu dia selesai berbicara,
dia bertindak seolah-olah dia akan melepas pakaiannya. Itu mengejutkan Agatha, yang berkomentar, "Apa yang kamu lakukan?" Cingga tertawa dingin. "Bukankah kamu memintaku untuk melepas pakaianku?" Agatha dengan cemas mengintip Tristan dan berbicara, "Betapa beraninya kamu untuk tidak tahu malu di depan Tuan Tristan. Apa yang harus memalukan?" Cingga memandang Tristan dan tiba-tiba memberikan senyum yang indah. "Bagaimanapun, tuanmu Tristan telah melihat semuanya sebelumnya, bukan?" Kata-katanya penuh dengan provokasi. Agatha benar-benar terkejut. "Apa maksudmu?" "Oke guys, ceritanya cukup segini dulu, nantikan cerita selanjutnya, tetap semangat, sudahi galaumu, mari dengar cerita novel bersamaku, Wakakak."